Bapak, Ibu, Saudara, orang yang namanya meninggal dunia mesti mengalami sakaratul maut. Siapapun dia. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada namanya sakaratul maut. Sakarat itu bahasa petukangan utaranya mabok. Bahasa petukangannya sekarat itu mabok. Mabok ngadepin mati. Mabuk. Stres ngadepin mati. Sakaratul maut ada yang ringan, ada yang berat. Makalah ada doa yang sering dibaca, Allahumma hawwin alaina, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu bukan Allahumma azil, ya Allah ilangin sakaratul maut, bukan doanya, tapi ringanin. Jadi sakaratul maut ndak hilang. Siapapun dia yang meninggal mesti ngalamin sakaratul maut. Cuman ada yang berat, ada yang ringan. Moga dengan kita sering ngaji malam Sabtu ini, Allah beri kita kala meninggalnya ringan menghadapi sakaratul mautnya. Amin Allahumma amin. Sakaratul maut, saudara, kata Nabi, seringan-ringannya kayak dibacok 300 kali. Kita dibacok badannya 300 kali, dipotong-potong badan kita, itu masih ringan dibanding sakaratul maut. Lebih berat dari itu sakarat. Berat. Oleh karenanya, berbicara sakaratul maut, kita dari sekarat. Sebab kalau ngomong sekarat, amil udah datang belum nih? Hah? Kalau sekarat itu amil udah datang belum? Hah? Hah? Kalau orang tukang mandiin itu apa namanya di petukangan? Namanya apa? Bahasa petukangannya apa? Tukang mandiin? Hah? Oh, amil. Jadi sakaratul maut itu amil udah datang belum? Oh belum, berarti kita harus ngaji. Begitu. Orang sakaratul maut ada 2 adabnya, enggak banyak. Ada 2. Pertama, adab orang yang sekarat. Yang kedua, adab orang yang ada di sekeliling orang yang sekarat. Ada 2. Ada adab orang yang mengalami sakaratul maut. Ada adab orang yang ada di sekeliling, yang nungguin orang yang lagi sakarat. 2 doang. Pertama, adab orang yang sedang sakarat. Kalau kita mengalami sakaratul maut, maka ada beberapa adab yang diatur oleh agama. Kalau kita ngalamin sekarat, maka ada adab yang harus dijalanin oleh kita. Dijalanin.
supaya sakaratnya ringan. Yang namanya sakaratul maut itu ringan bila rambut yang ada di adonan tepung dicabut, itu namanya sakaratul maut ringan. Ada adonan tepung bikin pisang molen, adonannya ada rambutnya, kita cabut rambutnya, adonannya goyang nggak kira-kira? Hah? Goyang nggak? Itu namanya ringan sakaratul maut. Jadi ketika nyawa dicabut nggak goyang badan kita, itu namanya sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul. Kalau orang yang berat sakaratul maut, itu kayak besi yang ada di kulit kambing busuk, kulit kambing yang basah, dikasih besi, disebutnya orang daerah namanya sujen. Besi di kulit kambing, kita tarik, ngikut nggak? Ngikut. Itu namanya sakaratul maut berat. Waktu nyawanya ditarik, semuanya organ ketarik. Sakitnya kayak apa? Itu tidak. Dibacok 300 kali masih lebih ringan dibanding ngalamin sakaratul maut. Maka adab kalau kita ngalamin sekarat, yang pertama adalah husnudzon billah. Itu adab. Yang pertama husnudzon billah, baik sangka dengan Allah, sehingga lebih banyakkan roja dibanding khauf, lebih banyakkan rasa harap dibanding rasa cemas. Munculin oleh kita begitu kala kita ngalamin sakaratul maut. Wong kematian musibah paling besar, siapapun dia bakal mati. Maka kita harus husnudzan, jangan dimunculin dosa, jangan. Waktu kita ngalamin sekarat, munculin ampunan Tuhan. Allah tuh Ghaffar, Allah tuh Rahman, Allah tuh Rahim. Munculin tuh di otak kita kalau kita lagi sekarat. Ingat-ingat. Makanya kalau orang nggak ngaji susah. Bagaimana dia mau husnudzon? Wong nggak tahu adabnya apa. Munculin di otak kita ampunan Allah. Wa maghfiratuka awsa'u indi min dzunubi. Ampunanmu lebih luas dibanding dosaku. Dosa kita gede, ampunan Allah jauh lebih gede. Munculin di otak kita Allah tuh Maha Pengampun. Segede apapun dosa, Allah ampuni. Jangan putus asa. Harus husnudzon billah. Biar ringan. Itu satu. Yang kedua adalah munculin di otak kita ayat-ayat kematian. Munculin. Kalau ayat mau nggak apal, yang diceramain aja tuh sama ulama-ulama tentang kematian tuh diingat-ingat kala itu oleh kita, kala kita ngalamin sakaratul maut. Munculin di otak kita bahwa hidup berpasangan
Ada laki, ada perempuan, ada surga dan neraka, ada matahari, ada bulan, ada hidup, ada mati. Oh, ini yang ulama sebut yang namanya mati. Ini berarti ini benar kita ngalamin detik-detik mau mati, munculin di otak begitu. Ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, kalau kita orang tukang ngaji mah muncul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul, apa imata dan seterusnya. Intinya munculin ayat-ayat kematian. Bahasa gampangnya, ingat-ingat mati yang disebut kiai itu, bahwa mati pasti ini yang mau saya alami. Biar jiwa kita tenang, tidak panik, tidak berlebihan, sehingga roja lebih banyak dari khauf. Harapan Allah kasih sayang lebih banyak daripada Allah kasih azab sama kita. Dua. Jadi yang pertama, husnudzon billah oleh kita. Yang kedua, munculin ayat-ayat atau keterangan-keterangan kematian di otak kita. Yang ketiga, ini yang paling pokok, hal yang paling penting. Kenapa ada orang mati lama sampai 3 hari? Orang sekarat begitu. Itulah yang disebut dibacok 300 kali sakit. Teriak nggak bisa, keluarga nangis saja. Kenapa lama? Ini enggak karena kiai atau bukan kiai. Ini bukan santri atau pejabat. Ini karena harus ngerti tentang alamul mulki, alamul malakut. Dia harus paham bagian ini. Jadi yang ketiga, kudu paham tentang alamul mulki, alamul malakut. Kalau ini enggak paham, hatta dia tukang ngimamin sholat, matinya lama. Hatta dia itu tukang ngaji, matinya lama. Kalau dia tidak memahami alamul mulki dan alamul malakut. Apa itu? Jadi saudara, kita harus tahu, roh itu kategorinya alam malakut. Roh. Badan kita kategorinya alamul mulki namanya. Apa sih alamul mulki? Alam indrawi. Namanya alam mulki. Alam indrawi, alam yang bisa ditemukan oleh panca indera, bisa dijamah, bisa dipegang. Itu namanya alam mulki. Begitu, namanya alam mulki namanya. Bisa dipegang. Kayak kita orang yang ngaji nih. Kalau ditanya nih yang ngaji nih, termasuk makhluk halus apa makhluk kasar? Ini yang ngaji nih. Makhluk halus, makhluk kasar. Yang ngaji nih. Makhluk halus apa makhluk kasar? Kalau di Darul Falah tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab biasanya? Oh, kok dipelototin, kan takut juga saya ini. Jadi kita yang ngaji ini termasuk makhluk halus, makhluk kasar. Kasar. Termasuk orang halus, orang kasar. Ini yang ngaji. Orang halus, orang kasar. Yang ngaji ini orang halus, orang kasar. Orang halus. Hebat saya ini. Jarang guru ngaji bisa ngajarin orang halus. Saya doang.
Jangan. Ini orang halus, orang kasar. Hah? Kasar. Kalau ada yang nyebut kasar lu, marah enggak? Saya mau tanya nih. Kasar lu, marah enggak? Oh, berarti orang halus. Saya mau tanya, yang ngaji ini makhluk halus, makhluk kasar? Hah? Orang halus, orang kasar? Orang halus, orang kasar? Bisa dijamah enggak gitu pertanyaannya? Daripada halus kasar bingung, orang halus, orang kasar. Orang halus, orang kasar. Kasar. Kalau ada yang bilang kasar lu, marah enggak? Marah. Berarti orang lah kan enggak mau dibilang orang kasar. Berarti orang hebat saya. Bisa ngajarin orang halus. Kalau orang bilang kasar lu, iya. Saya emang orang kasar, bukan orang halus. Kalau orang halus dedemit, begitu jawabnya. Jangan marah. Apa kita marah? Berarti belum mengerti alamul mulki, alam malakut. Alam mulki itu alam bisa dijamah. Apa itu mati? Mati itu man faraqat ruhuhu an jasadi. Yang namanya mati, orang yang ruhnya berpisah dengan badannya. Mati. Ruh itu alam malakut, alam non indrawi. Itu roh. Di roh itu alam malakut. Alam yang tidak bisa dijamah oleh panca indera. Itu namanya roh, itu alam malakut. Saudara, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara alam mulki dan alam malakut ini enggak nyatu. Alam malakut tempatnya di alam malakut, alam mulki tempatnya di alam mulki. Jadi ruh enggak bisa nempel di badan kita, enggak bisa. Sebab ruh kategorinya bukan alam mulki, tapi ruh adalah alam malakut. Kenapa nempel di badan kita? Ini namanya biiznillah. Allah punya iradat. Allah punya mau. Maka karena Allah punya mau, ruh sebagai alam malakut bisa nempel pada bukan alamnya yang disebut jasad, alam mulki. Ini bukan alamnya. Enggak boleh ini ada. Cuman karena Allah mau, bisa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah mau, bisa. Karenanya ketika orang sekarat, maknanya ruh sebagai alam malakut mau balik ke alamnya. Tuh gitu. Ruh sebagai alam malakut mau balik ke alamnya. Karena bukan alam mulki dia. Ketika mau balik, pertanyaannya, badan kita nerima enggak? Tuh. Kalau badan kita enggak nerima, ruh pun mau keluar ragu-ragu.
Kalau badan kita enggak nerima, dia balik pada alamnya, maka ruh mau keluar dari badan kita berat. Ruh mau keluar dari badan kita berat. Itu diantara penyebab kenapa orang sakaratul maut bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan koma di rumah sakit, nggak ada habisnya, ngabisin duit yang dia cari, pala jadi kaki, kaki jadi pala, habis buat dia doang, ngadepin begitu. Sampai enggak keburu ibadah, enggak keburu duduk di majelis taklim, nuruti repot. Akhirnya jadi begitu. Kenapa meninggalnya lama, sampai ngorok? Ini enggak paham alam mulki, alam malakut. Sehingga ketika dia meninggal, ruh mau pamit sama kita punya badan. Enggak boleh sama badan kita. Jangan. Kata badan kita, lu jangan keluar. Jangan. Maka ruh enggak bisa keluar. Ini yang ngoroknya sampai 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Keluarga nangis saja. Di ICU, di rumah begitu, nengok kagak boleh. Sendal kudu dicopot. Segala macam. Mahal ruangnya doang. Kenapa? Karena ama badannya dibilang jangan. Emang badannya bilang begitu? Enggak. Bahasa badan tidak begitu. Bahasa badan enggak ngomong jangan, enggak. Badan cuman ngomong waktu ruh mau keluar, bocah masih kecil-kecil. Itu maknanya jangan. Itu yang jadi lama. Biar tukang sholat, tukang tahajud lama-lama. Kalau enggak ngaji bab kematian. Bener kan? Apalagi kita enggak sholat, lebih parah lagi. Badan bilang jangan, enggak ngomong jangan. Bocah masih kecil-kecil, sekolah belum kelar, lama mati, belum ngawinin, lama. Yang sering bukan itu. Dikit yang begini. Yang sering muncul waktu ruh mau keluar, kreditan belum lunas, kreditan utang. Itu yang jadi lama. Begitu. Maka timbul pertanyaan. Orang yang mati ditabrak kereta tabrakan, tabrak mobil, kereta. Matinya cepat apa lama? Saya mau tanya, matinya cepat apa lama? Cepat. Kenapa cepat? Kenapa cepat? Kenapa cepat? Hah? Kenapa cepat? Karena waktu ruh mau keluar kagak dilarang sama dia. Enggak dilarang, enggak ingat begitu. Enggak mikirin cicilan. Emang bukan corona yang bikin puyeng kan cicilan, betul enggak? Itu yang bikin mati itu lama. Benar. Lama. Karena roh mau keluar, kreditan ya Allah belum lunas. Itu maknanya jangan keluar wahai roh. Ini yang bikin sekarat lama. Karena itu husnudzon billah, dia harus mengedepankan khauf dan roja. Roja lebih besar daripada khauf. Ingat ayat-ayat kematian.
Yang ketiga, memahami tentang perpisahan alam malakut dengan alam mulki. Los, jangan pikirin kreditan, jangan pikirin sertifikat masih sekolah, buang, itu cepat wafat. Kalau otak kita masih ada begini begitu, lama. Biar kata tukang ngaji, kata kami punya guru pada kajian ini, biar kata kiai, apalagi orang biasa. Kalau hendak memahami alamul mulki, alamul malakut. Hatta non muslim ketika los pikirannya, banyak yang cepat wafatnya. Karena dia memahami alam mulki, alam malakut. Ini waktunya pisah ya sudah. Hendak dilarang oleh badan. Itu begitu. Ketika dilarang oleh badan, maka ruh mau keluar karena lama menyatu dengan badan kita, lama dia keluarnya. Lama. Ngalamin sakaratnya berat. Berat. Maka suka dibisikin di kupingnya, udah ikhlasin. Suka dibisikin, jadi cepat. Banyak hal. Kenapa ini lama? Karena dia banyak sangkutan-sangkutan yang dia pikir. Loskan itu, serahkan nama Allah saat itu. Maka di antara yang memberatkan orang sakaratul maut, pezoliman kepada sesama. Urusan enggak sholat, enggak berat. Urusan enggak puasa, enggak berat. Tapi urusan nyolong, berat. Walaupun 1.000 rupiah, berat. Sambil contoh dari kasus-kasus yang ada. Ada orang udah seminggu sekarat di, saya sebut kecamatannya adalah Kecamatan Pesanggerahan. Ini masuk juga ya? Oh, masuk. Tapi nggak mau nyebut kelurahannya, enggak. Ini contoh kasus. Contoh kasus. Artinya dari kalau kami mau contohnya di Banten kebingungan. Contoh kita di Kecamatan Pesanggerahan. Udah seminggu kami dikasih kabar. Guru, laki saya sakit. Udah ngorok. Udah seminggu. Seminggu. Kita datang ke rumahnya. Ini si ibu. Lakinya lagi tiduran. Ini sebelum COVID begini, nih rada lama kasus ini. Ada 2-3 tahun. Saya bilang sama istrinya, mana anaknya, ya maafin aja dah kehidupan rumah tangga, barangkali ngomelin bini, ngomelin anak, maafin. Bilang, saya redho dari kesalahan kamu yang ada. Masih juga, udah seminggu. Karena sore itu kami pun pergi. Belum juga. Sore kira-kira jam 4 sampai malam lah. Ngaji maghrib saja kala itu. Bisa pulang masih begitu. Waduh, apa lagi nih ya, kata kita. Akhirnya udah 8 hari nazak sekarat, saya panggil keluarga yang laki, keluarga suaminya. Boleh saya bincang-bincang bentar aja ngobrol. Kami tarik lalu ngobrol. Kami tanya, ini si abang kita ini adakah kesalahan sama saudara-saudara, sama kakaknya atau sama adiknya? Coba diingat-ingat, bantuin kami.
Kasihan dia, 8 hari. Kalau kita jadi dia udah kayak apa itu? Dibujak-bujak sama Allah ini orang. Ini contoh kasus. Kasusnya ada. Singkatnya orang tuh ngaku. Si adik nih yang saya tanya. Bahwa dia rumah yang ditempatin adalah tanah kakaknya. Warisan gitu. Yang gak dibayar sama dia. Tapi dibangun. Baru DP doang. Dan udah jalan 20 tahunan ini. Kata dia gitu. Nggak dibayar, entar ditagih kagak dibayar. Memang lebih galak juga nih orang. Begitu nih kata pengakuannya orang. Saya tanya, kakaknya dia masih ada nggak? Masih ada. Orang dia juga ngomong kakaknya, biarin aja, pakai tanah gua. Ntar gua tunggu matinya. Waduh, ini dia masalah ini. Kalau begini masalahnya sama dia ini, mati lama ini orang. Saya tanya, rumahnya di mana kakaknya? Dibilang di Nimun Raya, Kebayoran Lama Selatan. Kata si saudaranya. Kalau begitu, abang datengin dia, tolong tangisi dia sebisalah. Biar dia maafin, urusan nanti udah mati, bisa dipecah baris, bayar bagaimana ke? Rayu. Tapi saya ajarin orang nih, tolong ini dijadikan pelajaran sama bang nih. Kalau masalahnya dari sini, lihat detiknya. Sebelum jalan udah saya ajarin ilmu-ilmu kematian. Kalau dia bilang, iya gua maafin, pasti mati. Kalau dia udah bilang begitu, abang catat detiknya. Bila ini masalahnya, singkatnya dia berangkat. Dan komunikasi dengan kami juga. Alot kata dia, keluar lagi. Alot. Bagaimana ke caranya? Gedek dia. Pokoknya nggak bisa. Ala kulli hal kira-kira jam 8:30. Artinya dengan dirayu berbagai rayuan, pokoknya ya maafin aja, urusannya kan nanti masih banyak itu hartanya, nanti bisa diurus lah. Yang penting maafin adikmu. Sian udah 8 hari. Intinya pas 8:30 jam 20.30 dengan rayuan macam-macam rayuan itu luluh juga si kakak. Laki nih orang kakaknya. Jadi ya udah dah, kalau memang sampai udah 8 hari begitu ya, adek gua juga kasihan terseksa itu dia. Udahlah, ya udah. Gua maafin. Di 8:30 itu. Di itu juga dia mati. Wafatlah jam 20.30. Dia bilang, kata dia, hebat juga nih guru. Bukan saya yang hebat, kitab yo, nabi yo yang ngajarin. Nyangkutnya begitu. Itu namanya ala mulki ala malakut. Dia kebayang sama dosa-dosa dia. Itulah yang lebih berat. Nyangkut sama dia matinya. Itu udah bayar DP. Gimana kalau ngeganti sertifikat? Wallahu a'lam. Itu contoh kasus. Kedua, ini banyak, tapi saya nggak mau banyak karena kan kasusmu banyak, bang kasus. Ada anak muda dari Pati. Pati itu Jawa Tengah. Pati. Ada makam wali gede namanya Mbah Mutamakin. Orang kalau pengen hafal Quran banyak ziarah ke Mbah Mutamakin. Paling gampang. Kajen makamnya. Besar itu, enak tempat ziarahnya. Ini orang Pati kasusnya. Lagi main ke Jakarta. Anak muda. Masih muda. Kala itu. Jadi umur kira-kira 25-an lah. Di Pertamina. Kasusnya begitu lama dia. Waduh, ini apa lagi nih anak muda ini ya. Berbicara utang, belum punya utang dia. Berbicara ini, bapak ibunya masih hidup. Waduh, anaknya dia. Jadi punya anak laki. Laki dia anaknya. Masih kecil, kali itu umur 7 tahun. Jadi saya rayu ibunya. Jadi neneknya tuh bocah. Jadi ibunya nih anak sekarang.
Bu, nampaknya yang dipikirin ini anaknya. Ini nazaknya susah ini. Dari malam, ini mah belum nih. Dari malam sampai dohor. Saya tuh ketemu ke Pertamina dohor waktu itu. Jadi saya bisikin, anaknya ini yang membuat lama ini. Ibu bisikin aja di kupingnya, jangan pikirin anakmu, mama dan papamu bertanggung jawab sekolahnya. Bisikin aja di kupingnya. Nampak nyangkut ini nih, karena udah saya urut. Salahnya apa, ndak ada yang lain. Punya utang, punya ini, ndak ada. Ala kulli hal, waduh apa lagi nih ya. Jadi ketemulah. Jadi ketika ibunya bilang, anakku, kamu jangan pikirin anakmu, namanya fulan, jangan pikirin. Mama tanggung jawab sampai kuliah, sampai sukses. Cuman ngomong gitu doang, bes, habis nyawanya. Itu namanya alamul kalam malakut. Dan kalau mau contoh ini bisa subuh saya contohin. Jadi saya nggak mau banyak-banyak contoh. Jadi beberapa hal saja. Ini namanya adab kita ngadepin sekarat. Itu yang disebut anak gue masih kecil, jangan keluar. Itu yang bikin lama. Begitu. Ini adab, ini nggak tahu ini orang sekeliling. Ini adab yang harus dijalanin oleh kita. Di antara yang terbesar 3. Husnudzon, ingetin ayat-ayat kematian, pahami alam mulki dan alam malakut. Itu 1.